wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi Dilolandari dengan NIM 223810920004. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Sains dengan dosen pengampu Bapak Dr. Maimun SHI MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 10 dengan judul Ekologi Ekosistem Pencemaran dan Menjaga Ekologi. Agar mempersingkat waktu, saya akan membacakan pada poin pertama. Baik, pada poin A, pengertian ekologi menurut perspektif Islam dan sains. Yang pertama yaitu ekologi menurut perspektif sains. Ekologi secara etimologis berasal dari kata Latin oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos yang berarti ilmu. Ekologi merupakan salah satu ilmu dasar dari ilmu lingkungan. Sebagai suatu disiplin ilmu, ekologi yang merupakan subbidang biologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dan hubungan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Jadi, secara singkat, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme atau makhluk hidup pada umumnya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya, termasuk virus dan hubungan atau interaksi antara makhluk hidup tersebut satu sama lain, dan dengan seluruh ekosistem dalam suatu proses. Dari saling mengunci yang berarti oikos, rumah semua makhluk hidup yang sekaligus menggambarkan interaksi semua kondisi yang terjadi di dalamnya. Yang kedua yaitu ekologi menurut perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, ekologi didefinisikan sebagai konsep keyakinan agama yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup berdasarkan ajaran Islam. Melalui ekologi Islam dapat dipahami hubungan yang harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia. Terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ekologi, yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Pesan ekologis ayat ini terdapat pada kalimat yang semakna dengan sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah untuk didayagunakan oleh manusia. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa manusia diberi hak dan wewenang oleh Allah untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dalam batas-batas kewajaran ekologis. Manusia ini tidak diberi wewenang untuk mengeksploitasi secara sewenang-wenang, karena pemilik hak hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada poin B yaitu pengertian ekosistem menurut perspektif Islam dan sains. Yang pertama yaitu ekosistem menurut perspektif sains. Ilmu yang mempelajari sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Suatu ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen pendukung untuk mendukung komponen makhluk hidup, seperti udara, matahari, dan tanah. Yang kedua yaitu ekosistem menurut perspektif Islam. Pada Quran Surat At-Taha ayat 53 memiliki makna bahwa bumi yang mengembang sebagai hamparan kehidupan dapat memudahkan makhluk hidup untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ayat tersebut membuktikan adanya interaksi antara komponen abiotik berupa air untuk pertumbuhan dan kehidupan tumbuhan yang mengandung komponen biotik. Ini adalah salah satu fenomena yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tanaman membutuhkan udara sebagai proses fisiologis. Nah, poin yang ke-C adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap ekologi. Sampai saat ini, bumi berumur jutaan ribu tahun dengan perubahan berkala, baik alami maupun buatan manusia. Perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh manusia secara bertahap menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan akibat pengendalian penggunaan yang tidak tepat. Dengan keserakahan yang ambisius, manusia mengeksploitasi alam sepenuhnya tanpa menjadikannya objek nilai ekonomi dan kebutuhan hidup pragmatis. Keseimbangan lingkungannya terganggu oleh dua faktor. Yang pertama, kerusakan internal, yaitu kerusakan dari dalam, yaitu kerusakan yang bersumber dari dalam bumi atau dari alam itu sendiri. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor internal ini sulit dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi di alam atau sering disebut sebagai peristiwa alam. Yang kedua yaitu kerusakan dari faktor eksternal atau dari luar, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan hidup. Misalnya terjadinya pencemaran udara, tanah, dan suara akibat peristiwa industri, banjir akibat buruknya sistem drainase, atau kesalahan dalam pemeliharaan aliran sungai dan dampak perusakan hutan, pengembangan pohon, tanah longsor, dan sebagainya. Poin yang D yaitu upaya-upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, antara lain yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan merupakan salah satu ajaran Islam yang harus dipertahankan dan diamalkan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan alam. Dalam mengeksploitasi alam, manusia harus memperhatikan bagaimana menjaga keseimbangan alam, lingkungan, dan habitat yang ada tanpa merusaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 3, yang berdasarkan ayat ini keberadaan alam diciptakan dengan sangat serasi dan kondisi alam dapat berfungsi sesuai dengan tujuan penciptanya. Menciptakan alam yang tidak seimbang akan menimbulkan masalah bagi penghuni suatu planet yang akan berujung pada tabrakan antar planet. Penciptaan berbagai makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain seperti manusia dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu menanam pohon untuk penghijauan. Reboisasi melalui penanaman pohon dan pertanian dalam perspektif geografi disebut reboisasi. Reboisasi adalah kegiatan penanaman pada lahan yang tidak digarap di luar kawasan hutan, terutama pada lahan rakyat dengan tanaman keras, seperti jenis pohon hutan, pohon buah-buahan, tanaman perkebunan, tanaman penutup, dan rumput hijauan. Tujuan penanaman adalah agar tanah dapat dirawat, dipelihara, dan ditingkatkan kesuburannya. Yang keempat yaitu mengelola dan memanfaatkan lahan mati atau kosong. Mengelola dan memanfaatkan lahan mati untuk ditanami adalah salah satu bentuk kesadaran manusia dalam memperlakukan bumi yang semakin tua dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif, mengembalikan fungsi lahan, dan menjadikan sebagai usaha sekaligus berperan dalam upaya konservasi. Lahan mati berarti tanah kosong yang tidak bertuan, tidak berair, tidak diisi bangunan, dan tidak dimanfaatkan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.